Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita sedang melakukan proses budidaya tanaman cabai keriting, dimana pada video sebelumnya kita sudah memberikan informasi mengenai bagaimana pemupukan yang pertama kalinya pada tanaman cabai keriting kami. Nah, di kesempatan kali ini, setelah kita melakukan proses pemupukan ya pada tanaman-tanaman cabai kami, kita melakukan langkah berikutnya, yaitu pemasangan mulsa. Mulsa ini kita pasang yaitu setelah di usia 7 hari setelah tanam. Mulsa yang kita gunakan adalah mulsa organik, dimana mulsa organik ini kita peroleh dari bahan jerami padi ya kan jerami padi yang kita peroleh dari lahan kita sendiri, dan nantinya kita ambil dari lingkungan sekitar, yang dimana potensi jerami padi di sini cukup banyak dan banyak juga yang tidak dimanfaatkan, sehingga kita manfaatkan sebagai mulsa organik semacam ini. Nah, mulsa organik semacam ini kita pasang di usia setelah 7 hari setelah tanam. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya agar tanaman cabai keriting kita itu lebih survive terlebih dahulu dan melihat apakah ada yang mati atau tidak ya, sehingga ketika dilakukan penyulaman insya Allah lebih memudahkan lah semacam itu di usia 7 hari setelah tanam. Nanti kita kelihatan oh ada yang disulam atau tidak. Nah, sekiranya tidak ada, barulah kita pemasangan jerami sebagai mulsa ya, dimana jerami ini memiliki kelebihan ya, sebagai mulsa organik ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama yaitu mengurangi penguapan. Sebagaimana layaknya mulsa plastik semacam itu, jerami padi juga mampu mengurangi penguapan, yang dimana penguapan jerami padi ini ya yang dimana air yang berada di lahan budidaya tanaman cabai kita itu kalau di musim kemarau saat ini seperti kayak gini itu dapat mengurangi penguapan karena tanah sendiri tertutupi dengan jerami padi ya, sehingga ketika tertutupi proses penguapannya semakin kecil ya, dan sehingga kondisi tanah yang berada di bawah jerami padi selalu lembab semacam itu. Yang kedua, kelebihan dari jerami padi ini itu suhunya tidak panas, beda dengan mulsa plastik ya. Kalau mulsa plastik terkadang jika ada udara yang masuk yang berada dari luar masuk ke lubang-lubang mulsa plastik tersebut, itu biasanya membahas suhu yang cukup panas. Ibaratnya kalau mulsa plastik itu nanti pengalaman kami itu yang saya amati, kondisinya itu hangat lah semacam itu kan, kondisi media tanamnya itu hangat disebabkan oleh diungkep atau istilahnya dilapisi oleh mulsa plastik itu sendiri, sehingga suhu dari media tanah itu cukup panas. Ketika suhunya cukup panas, maka tanaman jika tidak kuat itu bisa mati. Tapi kalau mulsa organik semacam ini ya, itu suhunya tidak panas karena kondisinya itu berongga-rongga ya kan berongga-rongga, sehingga aliran udara itu bisa masuk dan keluar ya, sehingga kondisi suhunya itu tidak panas. Dan di sisi lain kawan-kawan, jerami padi ini ketika disiram air, mereka mampu menyerap air cukup banyak dan menjaga kelembapan. Nah, sedangkan mulsa plastik kayak gitu itu biasanya menjaga kelembapannya dari pengantisipasian air yang menguap dari tanah bagian bawah. Jadi mereka kalau mulsa plastik itu airnya dari bawah tanah menguap ke atas, maka biasanya airnya tersebut akan berubah menjadi embun. Embunnya menempel di balik mulsa plastik tersebut kan kawan. Tapi kalau jerami padi ini ya, ketika ada air ya mereka bisa menyerap air kan kawan, jadi kondisinya selalu lembab
istilahnya jerami ini bisa menyimpan air, apalagi kalau kawan-kawan siram ya. Kalau kawan-kawan siram nanti air yang tidak terserap oleh jerami ini akan turun ke bawah ke tanah, sehingga kondisinya selalu tanah itu selalu basah ya kan kawan, semacam itu. Dan penyiramannya pun tidak mubazir air ya, lebih bermanfaat dalam artian kayak gitu. Lebih air itu kalau semisal jatuh di jerami padinya, air itu masih bisa ke tanah, sedangkan kalau mulsa plastik itu kan tidak bisa, harus lewat lubang tanam semacam itu. Tapi kalau jerami padi ini lebih bisa ke tanah dan lebih bisa menyerap air, sehingga kondisi untuk tanamannya lebih mudah survive lah dibandingkan dengan yang plastik. Itu menurut kami ya kan, kelebihan dari mulsa organik jerami padi ini. Dan sisi lain kawan-kawan, jerami padi yang semacam ini kelebihannya yang ketiga yaitu adalah mengandung unsur hara, yang dimana jerami ini ya kan kawan, ketika kita sering menyiram, ketika kita sering memupuk ya, itu kan biasanya terkena cairan ya atau air ya kan semacam itu. Nah ini lama kelamaan dengan adanya air semacam itu dan di sekitaran lahan ini ada mikroorganisme, maka lama kelamaan jerami padi ini akan terdekomposisi dengan sendirinya, yang dimana itu sangat bagus sekali untuk tanaman budidaya cabai semacam ini. Karena ketika kita membudidayakan tanaman cabai semacam ini ya, ketika kita sering menyiram juga, maka bahan-bahan organik ini akan terdekomposisi, akan menghasilkan unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman cabai tersebut atau tanaman yang dibudidayakan semacam itu. Sehingga kelebihan dari jerami padi ini ya bisa menyediakan unsur hara yang cukup bagus dan konsisten secara terus-menerus semacam itu. Dan yang keempat, kelebihan dari jerami padi ini kan kawan, jerami padi ini harganya lebih murah ya, lebih murah dibandingkan mulsa plastik. Kalau mulsa plastik diperoleh dari pabrikan, kita harus beli, sedangkan kalau jerami padi ini diperoleh dari lingkungan sekitar, tidak beli bahkan gratis ya. Terkadang mah petaninya suruh mengambil saja, tidak masalah. Nah itu kan menjadi kelebihan kita ya kan kawan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan lingkungan dengan biaya yang cukup murah, pada akhirnya bisa menekan biaya tersebut. Nah ini dengan biaya yang cukup gratis ini ya kan kawan, ini kita hanya perlu membutuhkan tenaga. Nah tenaga ini adalah salah satu kekurangan dari penggunaan jerami padi. Kita harus cari, kita harus membawanya ke lahan ya, semacam itu. Nah itu yang menjadikan tenaga itu salah satu kelemahan dalam kita menggunakan mulsa organik. Tapi dari sekian banyak kelebihan dan kelemahannya, saya hitung-hitung itu malah jauh lebih banyak kelebihannya ya kan dengan penggunaan mulsa organik semacam ini. Nah mulsa organik semacam ini kan kawan, jangkanya itu tidak hanya cuma jangka pendek, tidak hanya cuma untuk budidaya cabai semacam ini saja. Nanti kalau lahan kawan diolah kembali untuk dibudidayakan, katakanlah setelah tanaman padi kita tanam cabai semacam ini, baru kita tanami padi kembali. Nah itu jerami padi yang dulunya menjadi mulsa itu bisa menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi lahan kawan ya, dimana lahan kawan itu dengan penggunaan mulsa organik semacam ini itu sudah membantu kawan-kawan menyuburkan tanah jauh lebih baik dibandingkan hari sebelumnya kan kawan, semacam itu. Jadi penggunaan mulsa organik ini sangat banyak sekali manfaatnya, dan kawan-kawan pastikan bahwasanya mulsa organik itu tidak hanya jerami padi saja, melainkan bisa dari seresah dedaunan, serbuk kayu dan lain sebagainya kan kawan. Nah itu bisa kita manfaatkan ya kan kawan, kita manfaatkan sebagai mulsa, yang dimana menambah kesuburan ini sebuah anugerah, sebuah hal yang luar biasa ya bagi seorang petani ya, bisa menyuburkan lahannya untuk menjadi lebih baik
Dan yang jelas menghadapi kondisi situasi semacam ini ya, itu mulsa organik itu sangat memiliki peranan yang cukup bagus ya kan. Karena apa? Karena pupuk sekarang harganya mahal ya. Kita menggunakan mulsa organik gratis, itu pun bisa menambah kesuburan tanah, bisa memperbaiki sifat fisik tanah, bisa memperbaiki sifat biologi tanah, kehidupan tanah menjadi aktif kembali ya. Juga bisa memperbaiki sifat kimia tanah ya dengan penggunaan jerami semacam ini ya. Karena apa? Yaitu unsur haranya tersedia, ramah lingkungan ya, dan biayanya murah, hanya perlu tenaga saja kan kawan. Nah, inilah kelebihan mengapa kita menggunakan mulsa organik sebagai budidaya tanaman. Dan di sisi lain kan kawan, mulsa organik ini memiliki kelebihan kelebihannya itu kalau semisal ya kan kita budidaya tanaman cabai semacam ini ya, budidaya tanaman cabai semacam ini itu delalah ya, ibaratnya kondisi cuacanya itu tidak stabil ya, tiba-tiba hujan deras selama 1 minggu atau 1 bulan kayak gitu, terus panas lagi. Nah, itu kan menjadikan kita itu kerugiannya kan jauh lebih sedikit dibandingkan kita menggunakan mulsa semacam ini, mulsa plastik ya. Karena apa? Karena kalau kita pengolahannya semacam ini di lahan persawahan semacam ini ya kawan-kawan, suatu saat jika cuaca atau kondisi iklim itu berubah secara mendadak, hujan sah bertubi-tubi, otomatis lahan ini akan tercelup atau istilahnya tergenang air ya, tergenang air, otomatis tanaman cabainya akan mati. Nah, ketika kita menggunakan mulsa organik itu malah nantinya ketika cabainya mati, nah itu kita ruginya itu jauh lebih sedikit dibandingkan menggunakan mulsa plastik kan kawan, semacam itu. Dan kita pun tidak rugi ya kan. Semisal ini tergenang, itu pun masih memperoleh manfaat ya. Kita ini tergenang, kita menggunakan mulsa organik, itu manfaatnya nanti lahan ini malah tambah subur. Karena apa? Karena mulsa organik ini ya itu bisa memberikan unsur hara juga kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan selanjutnya ya kan, semacam itu. Tapi saran saya ya kan, kalau lahan kawan-kawan di daerah kawan-kawan ada bahan-bahan organik yang bisa dipergunakan atau dimanfaatkan, silahkan manfaatkan kan kawan, silahkan dipergunakan agar lahan kawan semakin lama semakin subur ya kan kawan. Dan yang jelas dengan penggunaan bahan organik juga bisa menekan biaya. Oke kawan-kawan, itu mengenai penjelasan mengenai kegiatan pagi hari kali ini, yang dimana kita memasang mulsa organik yang memberikan manfaat cukup banyak. Oke, itu dulu dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kawan-kawan, ambillah hikmah dan manfaat dari video kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.